Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Badriyah dengan NIM terakhir 490. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan materi lipid. Nah, lipid merupakan salah satu makromolekul penyusun tubuh makhluk hidup dengan jenis senyawa yang beragam. Lipid tidak sama dengan karbohidrat atau protein dan asam nukleat, karena lipid bukan merupakan suatu polimer meskipun sama-sama makromolekul seperti ketiga makromolekul tersebut. Sebagaimana kita ketahui, makromolekul yang dikategorikan polimer adalah makromolekul yang tersusun atas unit-unit yang berulang atau monomer. Sementara lipid tidak tersusun dari monomer yang berulang. Lipid juga merupakan senyawa organik yang terdapat dalam alam. Lipid tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti hidrokarbon atau dietil ether. Selanjutnya, adapun jenis-jenis lipid. Yang pertama ada lipid majemuk, yang kedua ada lipid sederhana, dan yang ketiga ada lipid turunan. Yang pertama ada lipid majemuk, yang yaitu terdiri dari ester asam lemak dengan alkohol yang mengandung senyawa lain seperti karbohidrat, protein, fosfat, dan lainnya. Contohnya fosfolipid adalah lipid yang berkaitan dengan fosfat. Cerebrosida, lipid yang berkaitan dengan karbohidrat dan nitrogen. Lipoprotein adalah lipid yang berikatan dengan protein. Aminolipid adalah lipid yang berkaitan dengan asam amino. Yang kedua ada lipid sederhana. Lipid yang terdiri dari ester asam lemak dengan alkohol. Termasuk golongan ini adalah lemak. Lemak merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Apabila berbentuk cair disebut minyak dan apabila berbentuk padat disebut lemak. Satu lagi yang termasuk ke dalam lipid sederhana adalah lilin. Lilin merupakan ester asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Selanjutnya ada lipid turunan. Lipid turunan merupakan senyawa turunan dari lipid sederhana dan lipid majemuk dari proses hidrolisis, misalnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Berikut struktur jenis-jenis lipid. Yang ini lipid majemuk, yang selanjutnya ada lipid sederhana, dan yang terakhir ada lipid turunan. Selanjutnya ada sifat lipid dan fungsi lipid. Yang pertama, lipid tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik seperti benzena, ether, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Bila dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak. Fungsi lipid yaitu untuk menyimpan energi, transportasi metabolik sumber energi, sumber zat untuk sintesis hormon, kelenjar empedu, serta menunjang proses pemberian sinyal transdusin, struktur dasar atau komponen utama membran semua jenis sel, dan pelindung organ tubuh. Adapun uji yang dilakukan untuk mengetahui lipid, yang pertama ada uji penyabunan atau uji saponifikasi, yaitu lemak dan minyak dapat terhidrolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol. Proses hidrolisi yang disengaja biasa dilakukan dengan penambahan basa kuat seperti NaOH atau KOH melalui pemanasan dan menghasilkan gliserol dan sabun. Proses hidrolisi minyak oleh alkali disebut reaksi penyabunan atau saponifikasi. Ini adalah gambar uji reaksi uji saponifikasi. Yang selanjutnya ada uji ketidakjenuhan. Uji ini membedakan lemak jenuh atau umumnya dari hewan tidak punya ikatan rangkap dan lemak tak jenuh, umumnya dari tumbuhan punya ikatan rangkap. Prinsipnya memakai reaksi adisi halogen atau bromin atau iodin. Ada ikatan rangkap, lemak tak jenuh. Jika warna tetap, tidak ada ikatan rangkap, maka disebut lemak jenuh. Halogen memutus ikatan rangkap dan menempel padanya sehingga warna asli memudar.
Yang selanjutnya ada uji acrolein. Dalam uji ini terjadi dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas atau dalam lemak atau minyak, menghasilkan aldehid akrilat atau acrolein. Uji acrolein digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak. Ketika lemak dipanaskan setelah ditambahkan agen pendehidrasi KHSO4 yang akan menarik air, maka bagian gliserol akan terdehidrasi dalam bentuk aldehid tidak jenuh atau dikenal sebagai acrolein CH2CHCHO yang memiliki bau seperti lemak terbakar dan ditandai dengan asap putih. Berikut uji reaksinya. Yang selanjutnya ada uji kelarutan, yaitu uji ini yang dilakukan untuk melihat sifat lipid, yaitu molekul nonpolar yang hanya dapat larut dalam pelarut nonpolar, kloroform, eter, metilen, alkohol, sehingga bisa dilarutkan dalam pelarut polar lipid atau tidak ada homogen dengan larutan tersebut. Berikut daftar pustaka yang kami cantumkan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.